Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman dan sedulur sederma sekalian. Hadir lagi bersama saya Wisnu. Kali ini bersama Pak Putu dari Ketua BPH Jawa Tengah. Halo Pak Putu, apa kabar? Swastiastu, Pak. Swastiastu, salam sehat Mas Wisnu. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau langsung aja ngobrolin tentang Hindu di era globalisasinya Pak Putu. Pertanyaan pertama saya bukan langsung fokus ke Hindunya sih, tapi kalau Pak Putu sendiri melihat peran agama di era globalisasi sekarang tuh kayak gimana? Nah, baik, terima kasih Mas Wisnu. Jadi saya akan memulai dulu apa sih itu agama. Nah, mungkin bisa saja pemikiran atau pendapat banyak orang tentang agama itu bisa bermacam-macam gitu ya. Tapi kita cari standarnya adalah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Itu agama itu adalah sebuah sistem tentang tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga di dalamnya ada tata kaidah tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan. Nah, kalau melihat definisi dari pengertian agama di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka sejatinya agama itu akan meliputi semua aspek kehidupan manusia. Bagaimana kemudian manusia itu tentu percaya, memiliki keyakinan tentang Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinannya. Kemudian tentu juga dengan ajarannya dan tata peribadatannya atau persembahyangannya, ritualnya itu. Dan itu kan hubungannya sangat personal antara. Nah, berikutnya bahwa agama juga adalah tentang tata kaidah hubungan antar sesama manusia. Nah, kalau sudah berbicara sesama manusia berarti ini kan kehidupan bermasyarakat. Tata kaidah juga hubungan antara manusia dengan lingkungan atau alam lingkungan. Nah, ini kan kemudian menjadi satu peranan agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping hubungan yang bersangkutan atau personal antara manusia dengan Tuhan. Nah, ini sebenarnya pengertian agama ini kenapa kemudian agama itu sebenarnya meliputi semua aspek kehidupan dari manusia. Sudah tidak hanya terbatas pada kelompok, tapi sudah kepada seluruh umat manusia dan alam semesta. Itu pemahamannya. Jadi bahwa memang ya agama akan meliputi semua aspek yang ada di seluruh dunia, seluruh alam semesta ini. Itu prinsipnya. Termasuk agama bakal meliputi manusianya itu sendiri. Iya, betul. Manusia dengan sang penciptanya, dengan keyakinannya masing-masing, tetapi manusia juga berhubungan dengan manusia lain. Sehingga kalau sudah berhubungan dengan manusia lain, berhubungan dengan lingkungan, itu artinya kan semua aspek kehidupan mestinya diwarnai oleh agama ini. Ya, itu Mas. Kalau Pak Putu sendiri melihatnya seperti apa Pak di era yang sekarang peran agamanya? Karena sepertinya banyak anak-anak muda yang mungkin seumuran saya ya melihatnya kayak ya agama itu untuk diri kita sendiri aja. Kayaknya banyak mulai yang lupa kalau agama itu harusnya kita berbuat untuk diri sendiri, ya berbuat untuk orang lain juga. Bagaimana Pak Putu melihatnya perbedaannya di eranya Pak Putu sebagai orang yang beragama dan di eranya saya sebagai anak-anak muda yang sedang beragama? Nah, memang ada satu perbedaan atau perubahan itu sebuah keniscayaan Mas. Jadi dengan berubahnya zaman gitu, tentu akan berubah juga bagaimana pemahaman, pandangan atau peranan agama dalam kehidupan setiap orang. Kalau misalnya zaman dulu gitu ya, terutama mungkin kalau saya masih itu Hindu gitu, bagaimana peranan agama dulu itu
sangat kuat. Artinya bahkan di Bali mungkin kalau Mas Wisnu mungkin lahirnya di sini gitu, kalau nggak dengar itu setiap kegiatan ritual dan sebagainya itu seringkali ada istilah nak mulut itu. Nak mulut itu nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh gitu. Kalau nanya ini kenapa begini, ya pokoknya begitu aja dari dulu. Nah, dulu penerimaan itu begitu kuat. Apa yang dikatakan oleh orang tua tentang ajaran agama, tentang ritual, ya harus diterima. Tidak banyak pertanyaan, Apapun penjelasannya. Penjelasannya kadang-kadang tanpa penjelasan, pokoknya diterima. Gitu. Nah, kemudian makin kesini di era globalisasi, nggak bisa lagi. Anak-anak muda kayak Mas Wisnu ini orang-orang kritis, selalu punya pertanyaan yang banyak. Media sosial begitu banyak, ilmu pengetahuan atau pengetahuan adik-adik ini kan sekarang makin banyak gitu. Nggak diberbagi, tentu nggak akan bisa kita hanya menerima, nak begitu nggak bisa. Kenapa seperti itu? Nah ini mestinya memang peranan agama atau keberadaan agama ini tentu juga harus mengikuti, karena agama yang menjadi satu tuntunan untuk kehidupan manusia, bukan hanya orang tua saja, anak muda, anak-anak, tentu harus juga bisa memberikan pemahaman bahwa ini agama ini seperti ini untuk menuntunnya. Ini merupakan satu keniscayaan itu harus, dan para pemuka agama, orang tua dan sebagainya sudah harus memberikan pemahaman pembelajaran agama itu tidak lagi seperti dulu. Gitu. Harus dengan konsep yang baru. Harus konsep yang baru, harus yang dia pahami, harus masuk akal, harus masuk logika. Kalau tidak begitu dia nanti akan lari. Gitu. Nah ini memang kondisi makin ke depan di era globalisasi dengan media sosial IT yang tanpa batas itu tentu nggak bisa lagi pakai cara-cara yang dulu pokoknya diterima begini, nggak boleh begitu, nggak boleh. Sekarang masih bilang nggak boleh begini, gini, ya kenapa nggak boleh? Kan ini harus ada satu kesepahaman bersama yang antara pemuka agama, cendekiawan Hindu, guru agama, orang tua di dalam memberikan pemahaman, pembelajaran tentang agama itu bisa diterima dengan akalnya juga, dengan kecerdasan intelektualnya juga, bukan hanya sekedar hatinya, gitu, tapi dia itu kira-kira. Tapi Pak Putu apakah juga merasakan dengan banyak sekali anak muda yang sekarang itu memang kritis, akhirnya banyak tanya, setelah banyak tanya mereka akhirnya banyak tahu. Nah ini yang jadi bumerang nih Pak Putu sepertinya. Kayaknya ketika anak-anak muda yang banyak tahu ini, apakah Pak Putu juga melihat mereka jatuhnya jadi seperti orang, kamu itu baru belajar agama segini dulu aja, jangan langsung bla 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 bla. Itu sebenarnya ketika kita banyak tahu dan mencoba untuk menyebarkan, apakah itu tuh sikap yang salah atau gimana sebenarnya harusnya menyikapinya Pak Putu? Jadi begini, sebenarnya kita tidak bisa lagi terus kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu kepada anak muda. Saya akan melihat dulu dari sisi orang tua atau pemuka agama di dalam memberikan pemahaman pembelajaran kepada anak-anak muda lah, anak-anak kami. Kalau masih itu kan masih muda ya. Jadi kita berikan pemahaman pembelajaran tentang nilai-nilai agama, agama Hindu, syariat agama itu dengan satu cara kemasan yang bisa diterima. Jadi sekarang itu udah nggak boleh lagi, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh. Ya, nah kemudian anak muda itu kan mempunyai gayanya sendiri untuk katakanlah dia bisa menerima bertanya begini. Kalau dia banyak bertanya, kemudian yang penting kita bisa menjelaskan yang diterima akalnya, pada akhirnya mereka akan bisa menyebarkan, katakanlah di samping memberikan untuk diri sendiri, tetapi kepada lingkungannya juga dengan bahasa dan cara mereka. Nah ini sebenarnya ada satu benang merah mestinya antara orang tua lah, katakan pemuka agama dengan pemberian pembelajaran kepada anak muda kemudian di lingkungannya, kemudian dia menerapkan, bahwa kemudian ada satu
katakanlah mungkin, dan ini menjadi tantangan memang Mas Hindu, bahwa anak-anak muda ini kan dia ingin menunjukkan jati dirinya, betul. Bahkan mungkin bisa jadi juga sering protes gitu. Kenapa kok upacaranya di Hindu ini ribet banget? Katakanlah satu contoh. Kenapa begini dan sebagainya. Nah ini harus saja memberikan satu pemahaman yang bisa diterima. Kenapa? Terus ada slogan-slogan mengajarkan semestinya dengan setangkai bunga, sudah air dan sebagainya itu sudah merupakan satu bakti yang diterima oleh pesanan bulan dan sebagainya. Nah ini harus ada pemahaman yang jangan sampai kemudian agama ini, agama Hindu bagi adik-adik ini terus menjadi sesuatu yang menakutkan atau memberatkan. Nah ini yang tidak boleh. Kira-kira begitu Mas Hindu. Karena banyak sekali nih Pak Putu nih, teman-temanku yang istilahnya dari agama lain itu tuh banyak sekali yang sebenarnya tertarik dengan ajaran Hindu, tapi dari luarannya aja dulu ya, luarannya aja gitu. Saya sebagai anak mudanya kan kadang bukannya nggak mau ngasih tahu mereka, tapi yang jadi keresahan saya sebagai anak muda Hindu, mereka pasti sangat mengandalkan saya banget gitu. Karena nggak ada teman lain lagi ya, siapa lagi yang Hindu kalau bukan kamu gitu kan. Nah terus gimana cara saya menjelaskan mereka Hindu itu seperti apa? Nah ya tentu ini satu kelemahan stereotip daripada umat Hindu terutama anak muda. Karena apa? Karena memang satu harus diakui kadang-kadang agama itu kurang terlalu menarik bagi anak-anak muda ini, harus diakui. Lebih bagus IT, lebih bagus IT, lebih teknik atau apa begitu di zaman sekarang kan. Tetapi mestinya generasi muda itu juga harus menambah pemahamannya tentang ajaran agama gitu. Karena itu penting, apalagi ini Mas, ketika seperti Mas ini yang ada di Jawa kan jumlahnya tidak banyak. Kalau ada ingin orang bertanya kan masih satu-satunya. Kemudian kalau tidak memiliki pemahaman yang cukup, tidak punya kepercayaan diri untuk menjelaskan, betul, itu kan masalah. Nah sehingga sarannya pertama kepada generasi muda, yuk tingkatkan pemahaman, tingkatkan literasi. Sekarang kan nggak perlu buku yang gini kita baca, ambil memahami beberapa, sebenarnya banyak dan mudah dipahami kalau mau. Itu satu. Yang kedua, nah ini sekali lagi tugas kami yang para orang tua agama dan sebagainya, dua agama itu untuk memberikan pemahaman dengan cara yang baik sehingga anak-anak muda itu tertarik gitu loh, tertarik untuk memahami ternyata seperti ini agama, ajaran ini, iya benar, mendamaikan dan sebagainya. Ketika nanti ada pertanyaan di komunitas Hindu tentang Hindu gitu, tidak terus kemudian lari gitu menghindar gitu karena tidak percaya diri gitu. Atau bahkan yang berbahaya kemudian ngarang-ngarang, ini kan ngarang-ngarang bahaya nih, akhirnya jadi bumerang. Ternyata seperti itu. Nah itu yang perlu dipahami. Oke, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk umat kita ya Pak ya. Nah, kalau masuk lagi ke Hindu tadi saya tanya, gimana, apa arti Hindu sebenarnya untuk kita jelaskan ke orang lain? Apalagi di era sekarang banyak sekali, nggak cuma artis-artis Indonesia yang tertarik untuk belajar Hindu, tapi bahkan artis-artis Hollywood, Amerika mulai belajar yoga, belajar tentang apa itu ketenangan batin yang seperti itu. Nah, gimana peran Hindu ini di era sekarang sebenarnya Pak Putu untuk masing-masing individual kita sebagai umat Hindu? Begini, sebenarnya ada beberapa hal mendasar sebenarnya yang mudah dipahami. Kenapa sebenarnya Hindu itu menjadi, boleh dikatakan kebenaran abadi gitu, sanatana dharma yang akan ada seterusnya. Karena contoh saja yang pengertian tentang Trita Karana. Trita Karana ini sebenarnya persis dengan yang pengertian agama tadi. Persis itu, yang tata keimanan ini, kemudian ini Trita Karana itu kan jelas dikatakan yang pertama adalah hubungan yang penuh dan seimbang dengan Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, hubungan yang harus dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan
keyakinan yang harmonis tentang dengan alam lingkungan atau alam semesta. Nah, jadi bagaimana sebenarnya Hindu itu mengajarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya itu kita itu memiliki satu nilai-nilai yang sejatinya memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan pada umat manusia. Bayangkan, kita tentu harus memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta, dengan beberapa ajaran-ajarannya tentang kebenaran abadi. Kemudian bagaimana kemudian Hindu juga mengajarkan bahwa kita harus saling menghormati antar sesama manusia. Kita tidak melihat itu suku, agama, dan sebagainya. Di dalam Hindu sangat-sangat diutamakan untuk menghormati dan menghargai sesama manusia. Yang ketiga, di dalam Hindu juga mengajarkan bahwa manusia juga harus menghargai, menghormati alam semesta, alam lingkungan. Beserta isinya, beserta isinya, karena sebenarnya kita adalah makhluk yang sama, yang tercipta dari Brahman yang Esa. Nah, jadi sebenarnya nilai-nilai Hindu itu memberikan satu kedamaian, memberikan satu nilai spiritual yang menenangkan hati, tidak hanya kepada pribadinya saja, tetapi pada lingkungannya, kepada alam semesta. Makanya bagi orang-orang yang tahu atau ingin tahu tentang nilai-nilai itu, pasti akan sangat tertarik. Karena Hindu tidak akan pernah mencerahkan sebenarnya, tidak akan menakutkan, tidak akan meresahkan. Tuhan Hindu, Ida Sang Hyang Widi-Wasa, bukan Tuhan yang pemarah, bukan Tuhan yang menghukum. Di Hindu yang dikedepankan karma bala, hukumkan. Apa yang kamu terima bukan hukuman oleh Tuhan sebenarnya, tetapi itu adalah karena perbuatanmu sendiri. Itu jadi satu hukum kausalitas di sini yang memberikan mestinya satu kenyamanan kepada setiap orang untuk dia berbuat baik. Ketika saya berbuat baik, maka hasilnya akan saya dapatkan baik. Di dalam hidup diajarkan kita harus mengasihi sesama manusia. Perlakukanlah orang lain seperti dirimu ingin diperlakukan oleh orang lain. Artinya kalau saya ingin disayangi oleh Mas Wisnu, ingin dihormati Mas Wisnu, saya harus menghormati Mas Wisnu. Saya tidak ingin disakiti oleh Mas Wisnu, ya saya jangan sakiti Mas Wisnu. Yang itu jelas sekali mengatakan seperti itu. Nilai-nilai yang diajarkan adalah nilai-nilai yang mendamaikan jiwa, membahagiakan, mensejahterakan. Jadi banyak yang tertarik. Nah sekarang masalahnya bagaimana kemudian yang paham tentang itu untuk menyampaikan nilai-nilai ini. Saya kira itu aja. Nah itu nanti tugas saya lah ya Pak. Nah iya, masalah mudah itu. Saya coba sampaikan ke teman-teman saya dengan pemahaman dari Pak Putu itu tadi. Saya juga pasti punya cara-cara sendiri lah untuk anak-anak muda. Karena gini Pak Putu, kadang orang-orang lain itu lebih tertariknya adalah tentang yoganya gimana, meditasinya gimana. Nah, apakah boleh nggak sih kalau saya ngejelasinnya Hindu lewat itu? Maksudnya mereka dari agama lain nih, terus apakah secara serta-merta itu aku kan punya rasa nggak enak kan kalau misalkan oh ya udah ayo ikut aja yoga, ayo ikut aja meditasi kan, takutnya dibilang orang lain nanti ini Hinduisme nih kayak gitu. Apakah gimana tindakan yang benar sebenarnya? Gini aja, jadi sebenarnya itu kan bisa nanti coba makanya tingkatkan literasi, dilihat sehingga nanti penjelasan berkaitan dengan itu
yoga itu kan sebenarnya satu apa ya, satu upaya di dalam rangka untuk penenangan diri, kesehatan, terus kemudian meditasi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan baik bahwa itu sebenarnya tidak berkaitan dengan tata peribadatan atau tata keimanan. Karena semua orang kan kita harus bedakan religiusitas dan spiritualitas. Betul. Nah, ini berkaitan dengan spiritualitas, artinya ketenangan jiwa, ketenangan rohani. Tidak peduli agamanya apa. Itu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kecuali kalau Mas Indro tuh ngajarin ini gitu harus dimulai dengan nafsu sandi ya nggak bener lah itu kan gitu. Jadi makanya gini Mas Indro, ada satu yang menarik yang pernah saya baca. Apa itu Pak? Data tentang jumlah yang ateis di dunia. Oke. Ternyata makin kesini makin banyak. Artinya ateis itu dia tidak mempercayai dengan adanya Tuhan atau kepercayaan keimanannya. Karena apa? Karena itu tadi mereka tidak mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran agama dengan yang baik dan benar. Mungkin dia melihat itu agama kok menakutkan, agama kok membuat resah gitu. Nah kemudian yang dia cari itu adalah sisi spiritualitas tadi gitu, bukan religius. Karena saya ingin ketenangan, ingin bimbing dan sebagainya. Ada satu hal yang sebenarnya saya ingin ketemu sebenarnya orang-orang dengannya. Dia kan sering menyatakan begini, kalau memang betul ada Tuhan, kenapa kemudian saya sudah berdoa terus bekerja tetapi rezeki saya sedikit? Padahal ada orang lain dia itu pendosa, tidak pernah sembahyang, rezekinya banyak dan sebagainya. Atau banyak hal yang coba dijadikan argumentasi sehingga dia tidak percaya. Nah inilah mestinya ada satu penjelasan yang baik dan benar tentang. Saya kira semua agama bagus. Tinggal sekarang bagaimana cara penyampaiannya, pemahamannya. Kalau seperti tadi yang teman ateis kan kita karma pala tadi. Karma pala itu kan bukan hanya sekarang diterima sekarang. Kita itu karma pala yang namanya karma yang kehidupan lalu kita terima sekarang. Karma pala yang kita terima sekarang diterima sekarang. Dan karma wasana kita kehidupan ini akan kita terima di masa depan. Sehingga itu akan menjawab sebenarnya. Kita sudah berdoa terus, makin taat dan sebagainya, terus berusaha keras. Tapi rezeki saya seret. Orang yang nggak pernah beribadah ke tempat ibadah, entah itu masjid atau gereja, ke pura, terus dia katanya orang pendosa gitu, kenapa rezekinya apa Tuhan tidak adil? Nah, ini sebenarnya bisa. Nah, karena itu sebenarnya Hindu mengajarkan kita berbuatlah baik di kehidupan yang diberikan sekarang, karena sebenarnya manusia dilahirkan sebagai makhluk yang utama, karena hanya manusia yang bisa berpikir dan menyelamatkan dirinya dibandingkan makhluk lain, binatang dan sebagainya. Nah, karena diberikan kesempatan itu kita buat baik, bukan hanya untuk karma yang kita terima sekarang, tetapi pada kehidupan yang akan datang. Karena di situ kan mempercayai adanya inkarnasi. Nah inilah pemahaman-pemahaman ini mestinya diberikan kepada orang-orang yang kemudian gamang gitu, sehingga dia kemudian tidak lari menjadi ateis. Ateis itu bukan tidak mempercayai keseluruhan di agama tadi. Dia akan memilih yang tadi ketenangan rohani tanpa mempercayai ini. Nah ini sesuatu yang mestinya diluruskan. Dan itu jumlahnya meningkat. Katanya yang data baca itu malah nomor 3 terbesar. Sesudah Kristen, Islam, ateis baru itu. Datanya seperti itu. Ini tentu menjadi PR kita bersama untuk memberikan pemahaman itu. Jangan-jangan
Ya itu tadi, nanti banyak yang kayak anak muda ini waktu ini Ya, ya. menakutkan diri, aku hati saja, penting batinku tenang. Ya. Nah itu kan tidak juga seperti itu, tidak. Saya kira itu kan. Berarti intinya boleh saya simpulkan adalah apapun yang kita lakukan itu berawal dari sebab akibat ya Pak Putu ya. Apa yang kita lakukan terhadap Tuhan, mungkin kita sangat dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak dekat dengan masyarakat dan alam semesta. Mungkin itu yang membuat akhirnya rezeki kita seret. Tapi kalau kita dekat terus dengan manusia dan alam kita, terus rezeki kita banyak, tapi kita tidak juga memberikan rezeki itu kepada Tuhan, akhirnya ya mungkin satu hari nanti kita juga akan kena karma. Betul. Nah, pas seperti itu. Jadi memang kita selalu akan di apa itu di dualitas gitu ya. Dualitas yang ada sebab akibat dan sebagainya. Kita tidak bisa terus menerima saja gitu. Kita juga harus memberi gitu. Nah, ini adalah satu hal yang memang harus kita sadari, merupakan satu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Ya. Karena kalau tidak nanti akan menjadi kisruh terus gitu. Ada orang yang inginnya mau menerima saja, ya lucu gitu. Jadi inilah yang mestinya coba kita tingkatkan pemahaman ini sehingga agama secara umum ini dan Hindu di era globalisasi ini akan bisa mewarnai kehidupan seterusnya. Itu. Oke, itu dia tadi teman-teman dan umat seluruh Dharma sekalian. Sebenarnya bisa disimpulkan Hindu itu agama yang sangat simpel sekali sebenarnya. Tapi walaupun simpel, sangat kuat di batin. Nah itu yang sebenarnya menurut saya sendiri Pak Putu, itu yang membuat kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Kita hidupnya terlihat selalu tenang oleh agama-agama lain. Itulah yang membuat kita sebenarnya selalu dekat dengan Tuhan dan dekat dengan masyarakat. Mungkin Pak Putu ada himbauan terakhir untuk teman-teman umat Dharma, umat Dharma di mana saja berada, mari kita bersama-sama meningkatkan serada bakti kita, pemahaman kita tentang ajaran Hindu sama saja, sehingga kita bisa melaksanakan atau menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai Dharma yang mendamaikan hati, menyejukkan jiwa, dan tentu kita di ujungnya nanti ingin mencapai tujuan sebagaimana tujuan dari umat Hindu, yaitu moksha, jaga kita biar jadi dharma. Terima kasih Pak Putu, terima kasih juga. Terima kasih teman-teman Sudharma. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan bahasan yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Santi.